Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kita akan mulai materi pembelajaran tentang mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi pada hari ini, marilah kita awali dengan baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Ya, untuk hari ini jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Ya, materi hari ini adalah tentang tahapan dan masalah dalam penelitian. Ya, jadi nanti kita akan membahas tahapan-tahapan penelitian itu seperti apa, kemudian masalah dalam penelitian itu juga yang seperti apa. Ya, sehingga kita nanti bisa menemukan masalah untuk dilakukan penelitian. Ya, sesi yang pertama adalah kita akan belajar tentang tahapan dalam penelitian, itu ya. Seperti apa tahapannya? Ya, di sini nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian ya, kelompok kecil, sedang, nanti secara detail, seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah tahapan penelitian. Di sini saya bagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada pra penelitian, kemudian ada juga ketika penelitian dan juga pasca penelitian. Nah, diawali dengan tahapan pra penelitian, yaitu di mana segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian nantinya harus disiapkan terlebih dahulu. Ya, apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian disiapkan pada tahapan ini. Ya, seperti mencari masalah, kemudian menentukan dasar teori, membuat instrumen. Nah, itu semuanya yang berhubungan dengan penelitian itu harus disiapkan di tahap ini. Nah, kalau semuanya sudah siap, ya terutama adalah instrumen penelitiannya sudah siap, maka kita berlanjut menuju ke tempat penelitian. Ya, karena di sini adalah penelitian kuantitatif, maka sebagian besar itu adalah penelitian menggunakan kuesioner atau angket ya, atau menggunakan data yang berupa angka yang perlu kita ambil dari tempat penelitian. Sehingga alatnya yang akan kita gunakan untuk mencari data harus juga sudah siap dan sudah divalidasi pastinya, seperti itu ya. Ya, kalau sudah lengkap semuanya, baru kita terjun ke lapangan untuk mencari data yang kita butuhkan. Ya, pada tahap ini ya kita tinggal melaksanakan apa saja yang sudah kita siapkan, yang sudah dirancang di tahap sebelumnya tadi. Ya, kalau kita sudah mendesain penelitian dari awal hingga akhir, ini sudah dirinci kegiatannya apa saja nantinya, sehingga di tahap penelitian ini kita sudah mudah tinggal meniru apa saja yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Tinggal kita laksanakan. Oh, kita waktunya saya berkunjung ke tempat A. Oh, saya waktunya menyebar kuesioner ke subjek B dan sebagainya. Jadi semuanya sudah terjadwal dengan baik karena sebelumnya sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, setelah pada tahap ini, nah karena data sudah kita peroleh, baru kita ke tahap berikutnya, yaitu pasca penelitian. Ya, di sini kita akan mengolah data yang sudah kita peroleh tadi. Kalau penelitian kita adalah tentang kuantitatif, maka kita olah datanya menggunakan cara statistik. Ya, ada yang menggunakan uji R, ada uji T, uji regresi, uji normalitas, dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita lakukan pada tahap ini. Nah, kemudian kalau sudah melakukan langkah uji atau analisis, baru kita membuat laporannya. Ya, untuk disampaikan kepada yang berkepentingan seperti itu. Ya, kalau kita menulis tugas akhir, berarti ya nanti kita laporkan
sebagai tahap untuk kita melakukan ujian munakosah, seperti itu ya. Nah, ini adalah pada tahap naskah penelitian, berarti kita membuat laporan untuk dipertanggungjawabkan atas penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, di sini adalah tahapan penelitian yang lebih luas lagi, seperti itu ya. Kalau tadi ada 3 tahap, sekarang ada 5 tahap. Nah, yang pertama adalah tahapan penelitian, kita harus mencari masalah terlebih dahulu. Ya, kita harus mencari masalah. Itu kata kuncinya. Ya, jangan sampai kita ketika penelitian adalah malah membuat masalah. Ya, apakah ada penelitian yang malah membuat masalah? Ya, pastinya ada ya. Nanti kalau kalian sambil berjalan, nanti pasti akan mengetahui masalah yang dibuat oleh peneliti, seperti itu ya. Tapi dalam penelitian, nah kita harus mencari masalah yang harus kita atasi. Ya, kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya adalah ingin meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu. Atau ingin mengetahui apa penyebab siswanya ini kok kemampuannya masih kurang atau di bawah rata-rata. Nah, itu masalahnya. Jadi itu adalah tugasnya kita cari ke lapangan. Ya, dengan cara apa? Ya, bisa dengan cara observasi, bisa dengan cara wawancara, atau mencari data, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan untuk memperoleh suatu masalah. Nah, kalau masalah sudah kita dapatkan, nah, baru kita mencari dasar-dasar teori. Untuk apa? Ya, dasar teori untuk mendukung bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan, atau gambaran-gambarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, teori-teori atau penelitian terdahulu yang kiranya berhubungan dengan masalah yang kita hadapi, nah itu bisa kita jadikan patokan untuk kita melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Nah, setelah dasar teorinya jelas, nah selanjutnya kita menyusun tata caranya, tata cara dalam melakukan penelitian. Nah, dalam metodologi ini, nah kita menentukan subjeknya siapa, kemudian lokasinya di mana, kemudian instrumen penelitiannya apa saja, cara analisisnya seperti apa, cara mengujinya seperti apa. Nah, di sini nanti semuanya tertuang dalam metodologi penelitiannya, sehingga semuanya yang akan dilakukan oleh peneliti, nah, itu sudah ada di bagian sini. Jadi ketika kita penelitian tinggal melihat saja. Oh, hari ini waktunya saya melakukan ini. Oh, hari ini waktunya saya melakukan itu. Nah, itu sudah ada di bagian metodologi penelitian. Sehingga ketika melakukan penelitian, ya pada tahap action ini kita sudah tidak bingung lagi. Apa ya yang akan kita lakukan? Nah, itu sudah ada di bagian metodologi penelitian. Nah, kalau metodologinya sudah pas, maka sekarang tahap kita adalah melakukan penelitian atau action. Action untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tadi dengan metodologi yang sudah kita susun tadi. Nah, setelah action, nah baru kita analisis data yang kita peroleh pada tahap action tadi. Kemudian kita susun sebagai pembahasannya ya. Pembahasannya kemudian dianalisis, nah, sampai ke tahap akhir, baru nanti kita kesimpulan. Nah, kesimpulan nanti di sini kita akan memperoleh hasilnya apakah masalah benar-benar teratasi atau ada penyebab yang lain. Nah, kalau masalah teratasi berarti pada bagian apa yang bisa mengatasinya. Kalau belum teratasi berarti ada bagian-bagian tertentu yang harus kita tingkatkan sehingga masalah tadi bisa terselesaikan. Ya, dari kesimpulan ini nanti bisa menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. Itu ya. Nah, kemudian tahapan penelitian adalah yang paling detail, adalah seperti yang saya tampilkan di layar seperti ini.
Ya, di sini nanti akan dibagi menjadi beberapa langkah seperti itu, beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah yang paling awal adalah kita melakukan observasi. Ya, observasi tadi adalah untuk melihat di lapangan itu apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Ya, kita melakukan observasi dan observasi. Ya, kalau bisa jangan sampai satu kali saja. Karena apa? Kita tidak melakukan observasi sekali saja karena kita menghindari kejadian yang kebetulan. Ya, kalau kita ke situ sekali kemudian ada masalah ya mungkin saja itu karena pas kita datang ke situ ada masalah, tapi hari berikutnya coba kita ke situ lagi. Apakah masalah yang sama itu masih terjadi? Kalau masalah yang sama masih terjadi berarti itu memang masalahnya. Tapi kalau ternyata sudah tidak ada masalah berarti itu hanya masalah yang kebetulan. Dan itu harus kita hindari sebagai seorang peneliti seperti itu. Nah, setelah kita observasi dan observasi, maka kita bisa menyimpulkan ada beberapa masalah yang perlu atau yang bisa kita atasi dengan cara penelitian. Nah, setelah masalah kita tetapkan, nah kemudian kita langkah ke tahap-tahap berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kita mencari dasar teorinya. Nah, dasar teori untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari dasar teori yang sudah terbentuk, itu kita membuat hipotesis bahwa masalah tadi bisa diselesaikan. Ya, untuk hipotesis ini adalah khusus di penelitian kuantitatif. Nanti kalau di penelitian kualitatif, bagian hipotesis itu tidak diperlukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga kita harus menyebutkan definisi operasionalnya atau penekanan variabelnya. Kenapa? Ya, mungkin antara variabel yang kita pakai dengan definisi yang sudah ada itu atau di penelitian yang lain itu berbeda. Ya, seperti saya meneliti tentang hasil belajar. Nah, hasil belajar yang saya maksud di penelitian saya itu apa? Itu nanti didefinisikan lebih jelas lagi. Ya, supaya tidak ada makna ganda ketika ada pembaca yang membaca seperti itu. Kemudian setelah menentukan definisi operasional, kemudian kita menentukan metodologi penelitiannya. Ya, kita tentukan instrumennya seperti apa, kemudian populasinya apa, sampelnya apa, tekniknya bagaimana, itu kita susun di bagian ini. Ya, kalau sudah semuanya fix, baru kita langkah ke langkah berikutnya, yaitu pengumpulan data, yaitu menuju ke lapangan. Ya, menuju ke lapangan, di situ kita menggunakan instrumen yang sudah kita buat tadi. Instrumen yang sudah kita buat tadi itu kita gunakan untuk mencari data di lapangan yang sudah kita tentukan. Ya, langkah berikutnya setelah kita memperoleh data yang kita butuhkan, nah, langkah selanjutnya adalah kita mengolah datanya. Nah, datanya diolah, kemudian sudah tahu hasilnya, masih dalam bentuk rumus. Nah, baru kita langkah ke berikutnya yaitu tahap pembahasan. Pembahasan terus sampai mendeskripsikan, kemudian menyimpulkan, sampai tahap akhirnya adalah kita membuat laporan untuk mempertanggungjawabkan penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga adalah tahapan-tahapan ini adalah yang akan kita lakukan ketika melakukan penelitian, ya, terutama penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, itu tadi adalah tentang tahapan dalam penelitian. Nah, sekarang adalah mengenai tahapan yang utama dalam penelitian, yaitu kita menentukan masalah. Ya, masalah dalam penelitian. Ya, kalian pasti sudah sering dengar ya kata masalah seperti itu ya. Nah, ini saya punya beberapa gambar ya, ada 3 gambar. Gambar 1, 2, dan 3. Ya, silahkan dicermati gambar tersebut ya. Nah, dari gambar tersebut, gambar nomor berapa yang dapat digunakan sebagai sumber masalah dalam penelitian? Dari 3 gambar ini, ya.
gambar mana yang bisa digunakan menjadi sumber penelitian? Pastinya adalah di sini adalah kita ibaratkan bukan hanya sekedar gambar ya, tapi ini adalah kejadian yang ada di dunia nyata dan kita mengetahuinya. Ya, misal ada gambar penerimaan piala, ternyata yang menang malah yang paling pendek ukuran tinggi badannya. Kemudian yang gambar yang tengah itu adalah ada satu kelas yang ternyata siswanya semuanya aktif. Nah, kemudian yang ketiga, ketika pembelajaran itu ada siswa yang tertidur. Ya, gambar mana yang bisa dijadikan sumber penelitian? Ya, untuk menentukan itu pastinya lah kita harus tahu dari situasi atau dari ketiga situasi itu mana yang mengandung masalah. Atau gambar satu paling kiri, atau yang tengah, atau yang paling kanan, itu yang ada masalahnya. Nah, kalau itu adalah yang timbul masalah, maka itu yang bisa kita lakukan ke tahap berikutnya, yaitu untuk melakukan penelitian. Seperti gambar mana saja, ya itu terserah kalian. Ya, yang penting kalau kalian melihat situasi tersebut dan itu termasuk masalah, berarti itu nanti bisa dilakukan penelitian. Itu ya. Nah, sekarang mengenai masalah. Ya, masalah itu apa sebenarnya? Nah, yang pertama adalah masalah itu adalah ada keberlawanan. Ya, berlawanan antara teori dan praktiknya. Ya, ternyata ada teorinya bilangnya seperti ini, tapi ternyata praktiknya tidak seperti itu. Misalnya ya, pembelajaran daringnya itu adalah nanti bisa memudahkan siswa dalam ini. Ya, ternyata ketika pembelajaran daring itu malah menghambat siswanya untuk ini. Nah, itu kan berarti antara teori dan praktiknya adalah berlawanan. Nah, itu bisa menjadi suatu sumber masalah. Antara praktik dan teorinya tidak sejalan. Pertama itu ya. Dan yang kedua adalah antara aturan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Ya, ini ada aturannya bahwa sekolah harus libur seperti itu. Tapi ternyata pelaksanaannya ada sekolahnya sudah memperbolehkan siswanya masuk, misal seperti ini. Nah, ini kan juga menjadi suatu masalah karena antara aturannya belum memperbolehkan masuk, tapi ada lembaga yang masuk. Nah, ini ada masalahnya. Nah, ini perlu atau bisa kita melakukan penelitian antara aturan dan pelaksananya tidak sesuai. Ya, contoh lainnya adalah ya, ini ada aturannya kalau siswa kelas 6 itu harus sudah rajin sholat, misal seperti itu. Tapi ternyata pelaksananya masih ada anak-anak yang kelas 6 bahkan mungkin SMP itu masih belum sholat. Nah, ini berarti ada masalah di sini. Nah, ini yang bisa kita selesaikan. Nah, itu ya, antara aturan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Kemudian masalah juga bisa muncul karena antara rencana dan tindakannya itu tidak sama. Ya, ini teorinya sudah sama-sama fix seperti itu. Sudah direncanakan di plan A, B, C, D, E. Tapi ternyata ketika bertindak itu tidak sama. Nah, ini juga termasuk masalah. Dan juga bisa diselesaikan dengan melakukan penelitian. Ya, contohnya, yang paling mudah saja. Ada piket kelas ya. Ini misal kelasnya masuk lah ya. Ada piket hari Senin si A, si B, si C, Senin sampai Sabtu seperti itu. Sudah ditetapkan. Nah, ternyata pelaksanaannya ada yang tidak mau piket. Lantainya masih kotor. Papannya masih belum dihapus. Nah, ini kan masalah. Harusnya kan pekerja piket kan harusnya membersihkan kelas, tapi ternyata tindakannya tidak ada. Nah, ini juga bisa menjadi sumber masalah dan juga bisa dilakukan penelitian. Nah, kalau secara daring seperti ini,
ya siswa harus mengumpulkan tugas LKS halaman sekian gitu. Itu sudah direncanakan dan sudah disepakati oleh guru dan siswa. Tapi ketika pelaksanaannya ternyata masih banyak siswa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ini adalah bisa menjadi sumber masalah karena antara rencana yang sudah disepakati guru dan siswa untuk mengumpulkan tugas pada waktu tertentu ternyata masih banyak siswa yang belum mengumpulkan. Ini bisa menjadi sumber masalah dan juga bisa kita lakukan penelitian untuk menyelesaikannya. Nah, itu ya, itu yang dinamakan dengan masalah. Nah, kalau itu semuanya sudah terjadi tadi, itu kita nanti bisa lebih mudah dalam menentukan masalah dalam penelitian. Ya, karena dalam penelitian yang paling penting adalah masalah yang kita temukan. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah menemukan masalah, nanti kita bisa mencari solusinya, bisa berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan peneliti lain, atau dengan teman sejawat, dengan guru, dengan dosen. Nah, itu nanti kita bisa diskusi untuk mencari solusi bersama. Nah, tapi kalau tidak memperoleh masalah, nah itu nanti kita bisa menjadi masalah ya. Karena kita tidak bisa menemukan masalah, berarti kita mungkin kurang peka terhadap lingkungan sekitar, sehingga belum bisa merasakan masalah yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Seperti itu ya. Nah, misal dari 3 gambar tadi adalah kita ambil yang ada siswa yang mengantuk tadi ya. Nah, ketika foto ini bisa kita peroleh ketika observasi seperti itu. Ketika observasi ketika ada siswa yang tertidur dalam pembelajaran. Ya, ini bisa diibaratkan ketika kelasnya masuk atau kelasnya secara online gitu ya. Secara online perhatikan gurunya menjelaskan dengan video, siswanya malah tidur. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian nanti imbasnya adalah karena siswanya tadi tidak memperhatikan, ya maka kemungkinan hasil belajarnya itu adalah nanti akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi menjadi mungkin nilainya akan turun atau kurang bagus atau seperti apa. Ya, saya ulangi lagi, untuk hasil belajar di sini nanti perlu ditekankan lagi yang dimaksud hasil belajar itu seperti apa. Nah, kalau yang di sini saya contohkan hasil belajar adalah nilai ulangan hariannya seperti itu. Ulangan harian nanti memperoleh nilai, dan itu adalah yang saya anggap menjadi hasil belajar siswa di contoh ini. Ya, mungkin masih ada hasil belajar yang lain, mungkin hasil ujian nasional, mungkin hasil pengerjaan PR, itu kan juga bisa. Nah, misal ini adalah hasil ulangan harian ya untuk hasil belajar. Kemudian karena banyak siswa yang tadi yang mengantuk ketika pembelajaran sehingga hasil belajarnya tidak maksimal, maka langkah saya selanjutnya saya ingin mengetahui apa penyebab dari siswanya tadi tertidur ketika pembelajaran. Ya, itu saya sebagai peneliti mencari hal-hal yang terkait dengan hasil pembelajaran, hal yang terkait secara langsung dan juga yang secara tidak langsung, ya berkaitan dengan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa saja. Nah, itu nanti kita ingin meneliti hal itu, sehingga kita harus tahu hasil belajar itu dipengaruhi oleh apa saja. Itu ya. Nah, berdasarkan teorinya, nah hasil belajar itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada yang dari faktor internal, ada yang dari faktor eksternal. Pasti ya, hasil belajar. Nah, faktor internal, nah dipengaruhi oleh jasmani, yaitu kesehatan, dan kemudian dari keadaan tubuhnya seperti itu. Bisa juga dipengaruhi oleh psikologi siswa tadi, kecerdasan, perhatian, minat, bakat, kemudian kesiapan untuk pembelajaran, itu juga mempengaruhi hasil belajar. Kemudian juga kelelahan mungkin ditimbulkan karena membantu orang tua, atau memang
banyak tugasnya terlalu banyak, itu bisa menjadi faktor kelelahan. Itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya, nah, bisa dari keluarga, bisa cara mendidik, relasi, suasana, atau keadaan ekonominya. Nah, itu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Atau dari sekolahnya itu sendiri, dari metode gurunya, dari kurikulum, hubungan dengan guru, hubungan dengan antar teman, kemudian waktunya, gedungnya, tugasnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan hasil belajar yang ada di sekolahnya. Itu bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Atau juga masyarakatnya, lingkungan sekitarnya, teman-teman sebayanya, teman bermainnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hasil belajarnya. Nah, kalau di penelitian kuantitatif itu sebagian besar itu kita ingin meneliti tentang pengaruh atau hubungan. Ya, kalau tadi kan kita ambil contoh tentang hasil belajar, tapi kita ingin mencari apa sih yang menyebabkan hasil belajarnya itu terpengaruhi. Nah, itu. Nah, karena di teori kita memperoleh hasil belajar itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti ini, maka ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, ya alangkah baiknya ini dihindari. Faktor-faktor yang terdapat di sini, internal dan eksternal secara jelas itu dihindari. Contohnya, pengaruh kesehatan terhadap hasil belajar. Nah, itu kan sudah pasti berpengaruh, karena memang hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal yang di dalamnya ada kesehatan. Atau contoh lain, pengaruh cara mendidik orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu kan juga pasti ada pengaruhnya. Nah, itu kalau sebagai peneliti, kalau bisa kita hindari seperti itu. Hal-hal yang pasti berpengaruh, ya tidak perlu dilakukan penelitian. Nah, beda lagi kalau kita ingin mencari seberapa besar pengaruh dari kesehatan terhadap hasil belajar. Nah, itu bisa. Nanti yang kita teliti tidak hanya kesehatan saja, tapi juga kesehatan, kemudian minat siswa, kemudian cara mendidik keluarga. Itu kita jadikan satu variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi, yang dipengaruhi adalah hasil belajarnya. Itu bisa nanti presentasinya kesehatan sekian, kemudian minat sekian. Nah, itu ya. Tapi kalau kita ingin melihat apakah ada pengaruh antara kesehatan dan hasil belajar, ya pasti berpengaruh, karena di sini kan menjadi faktornya. Nah, pada penelitian ini nanti saya harapkan kalian menghindari faktor internal dan eksternal ini kalau misal penelitiannya adalah tentang hasil belajar siswa. Kita cari faktor lain, masih banyak. Bagaimana caranya? Ya, tetap kita mencari faktor internal dan eksternalnya, tapi tidak secara langsung. Itu ya. Nah, saya contohkan di sini adalah letak rumah ke sekolah. Nah, kalau di faktor internal dan eksternalnya ini kan tidak menyebutkan bahwa letak rumahnya itu mempengaruhi hasil belajarnya. Yang mempengaruhi hanya keluarganya saja, suasana dan ekonomi. Nah, ini bisa kita breakdown lagi, kita persempit lagi, kita perluas lagi, sehingga menjadi letak rumah ke sekolah itu apakah mempengaruhi hasil belajar. Ya, kalau secara teorinya di sini tidak menyebutkan seperti itu, tapi bisa letak rumah ini dihubungkan dengan keluarga ke hasil belajar. Berarti kan secara tidak langsung. Ini bisa kita melakukan penelitian seperti itu. Ya, berarti kita harus pandai-pandai untuk mencari celah untuk dapat dilakukan penelitian. Ini saya contohkan adalah letak rumah ke sekolahnya, ya, seperti itu ya. Sehingga kalau kita melakukan penelitian, judulnya adalah kira-kira seperti itu ya, hubungan atau pengaruh letak rumah ke sekolah terhadap hasil belajar siswa. Ya, pengaruhnya di mata pelajaran apa, kalau ingin lebih spesifik ya,
kelas apa, dan sekolahnya di mana, tahun berapa. Itu supaya lebih spesifik lagi. Nah, pengaruh letak rumah ke sekolah. Nah, selain letak rumah, di sini juga kita bisa menggunakan jarak ya. Jarak tadi kan letak bisa, kemudian aksesnya mudah apa sulit, medannya, kemudian areanya seperti apa, di pegunungan atau di dataran rendah, dataran tinggi, itu juga bisa menjadi faktor lain yang bisa mungkin menyebabkan hasil belajar siswa itu terpengaruh. Nah, itu ya. Nah, yang menjadi variabel, di sini ada dua variabel, variabel X dan Y. Nah, variabel Y itu adalah sesuatu yang sudah terlihat, sesuatu yang sudah terjadi. Hasil belajarnya tadi kan sudah ada, nilainya sudah ada. Nah, kemudian ini nilainya kok seperti ini. Nah, kemudian ingin meneliti apa yang menyebabkan nilainya seperti itu. Nah, kemudian mencari variabel lain yang mempengaruhi variabel Y-nya tadi, yaitu mencari variabel X-nya. Ya, variabel X itu kalau bisa menghindari sesuatu yang secara langsung berhubungan dengan variabel Y-nya. Kita cari celahnya yang tidak berhubungan secara langsung. Contohnya adalah letak rumahnya. Apakah letak rumahnya berpengaruh terhadap hasil belajar? Ya, kita belum tahu. Makanya saya melakukan penelitian ini. Tapi secara dasar teori, saya bisa menjelaskan bahwa letak rumah ini berhubungan dengan hasil belajar. Nah, letak rumah itu kan nanti kemungkinan besar adalah tinggal keluarganya. Dan keadaan keluarganya itu kan tadi secara faktor eksternal mempengaruhi hasil belajar. Nanti secara tidak langsung antara letak rumah dan hasil belajar adalah berhubungan. Makanya ingin saya buktikan apakah ada pengaruhnya apa tidak. Nah, ini ingin saya perjelas lagi di penelitian ini. Variabel X selain ini masih ada ya, nanti silahkan dicari sendiri. Itu ya, kalau ingin meneliti tentang hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor lain, seperti itu ya. Nah, ini tadi adalah cara kita menentukan suatu masalah, apalagi dalam penelitian kuantitatif yang biasanya adalah meneliti tentang pengaruh atau hubungan. Ya, memang yang salah satu yang bisa diteliti adalah hasil belajar siswa. Nah, tapi masih ada hal lain yang bisa kita lakukan penelitian, seperti kedisiplinan siswa, kemudian ketaatan siswa atau pemahaman siswa dan sebagainya, itu masih bisa. Kemudian yang menyebabkan apa? Nah, itu nanti kalau bisa yang secara teori itu tidak menuliskan secara jelas. Nah, kita cari celahnya, kita pilah-pilah lagi sehingga kita bisa menentukan bagian apa yang mempengaruhi variabel yang lain yang sudah terjadi. Ya, tugas pada hari ini adalah silakan mengajukan satu judul penelitian beserta alasannya. Ya, satu judul saja, karena di sini adalah penelitian kuantitatif. Pastikan judul yang diajukan adalah penelitian kuantitatif. Ya, biasanya diawali dengan kata pengaruh atau hubungan, seperti itu ya. Atau nanti untuk lebih luasnya silahkan cari referensi yang lain. Ya, tugas ini adalah tugas atas nama kelompok, tapi sistemnya individu. Jadi nanti setiap anggota silahkan mengajukan satu judul yang nantinya akan dipilih untuk dilakukan penelitian berikutnya dalam kelompoknya. Jadi misal nanti ada 3 anggota kelompok, maka nanti ada 3 judul yang diajukan. Dan nanti hanya ada satu judul saja yang untuk dilakukan pada tahap berikutnya, seperti itu. Ya, untuk hari ini saya ajukan sekian. Apabila ada pertanyaan tentang materi hari ini, bisa tanyakan pada grup yang tersedia. Ya, untuk hari ini saya ajukan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.